Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran Al-Quran Hadis ya. Untuk kelas 7, buku yang sudah kalian dapat dipersiapkan. Dan hari ini kita akan mempelajari dari buku yang sudah kamu pegang, yaitu halaman 6 ya. Hari ini kita lanjutkan halaman 6. Ada tertulis ya, itu di bagian tengah halaman 6. Judulnya Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Jadi judul ini mengingatkan kita bahwa pedoman hidup kita umat manusia, apalagi umat Islam, itu pedoman hidupnya Al-Quran dan Hadis ya. Itu judul yang akan kita bahas pada hari ini ya. Kalian sambil lihat di halaman 6, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Di buku kalian itu ada ya, bahwa sumber utama pedoman hidup umat Islam adalah Al-Quran. Jadi ada dua. Sumber yang pertama, yang utama, Al-Quran. Sumber atau pedoman hidup yang kedua yaitu Al-Hadis. Jadi urutannya seperti itu. Pedoman hidup umat Islam yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Kemudian itu poin pertama ya di halaman 6. Masih di halaman 6. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jawaban tentang hukum-hukum, tentang masalah-masalah yang kita hadapi, itu jawabannya kita kembalikan kepada pertama Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalau di Al-Quran tidak ada jawabannya, maka kita ke sumber hukum yang kedua yaitu Al-Hadis. Baik ya. Sekarang halaman 7. Halaman 7. Ada tulisan yang dihitamkan, judulnya Pengertian Al-Quran dan Hadis ya. Ini poin pembahasan yang kedua. Apa pengertian Al-Quran? Kemudian nanti apa pengertian Al-Hadis? Apa pengertiannya? Halaman 7. Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran itu bisa ditinjau dari dua segi. Satu, pengertian Al-Quran menurut bahasa. Yang kedua, pengertian Al-Quran menurut istilah. Pertama, pembahasan kita, apa pengertian Al-Quran menurut bahasa ya. Ada di halaman 7. Al-Quran ini dari segi bahasa itu berasal dari bahasa Arab. Jadi kata Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab. Asalnya bentukan katanya terdiri dari ya qara'a, yaqra'u Qur'anan
Itu asalnya dari qara'a, kemudian yaqra'u, baru Quran. Asalnya dari kata qara'a ya. Kemudian dari segi bahasa artinya lalu apa? Apa arti kata Al-Quran? Atau apa arti kata Quran menurut bahasa? Kalau tadi asal katanya qara'a yaqra'u Qur'ana. Sekarang arti Quran sendiri secara bahasa itu apa? Kata Quran ya, lihat di buku itu diantaranya ada di surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah itu surat yang ke-75. Kemudian ayatnya ayat 17 dan ayat 18. Jadi kata Quran diantaranya terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Mari kita lihat. Di ayat tersebut Allah berfirman, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ada kata wa qur'anah, Qur'an. Nah, itu ayat 17. Ayat 18-nya fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi dua kali di surat Al-Qiyamah Allah menyebut kata Quran. Jadi di poin ini yang perlu kalian ingat, kata Al-Quran terdapat dalam surat apa, ayat berapa? Ya, tahu jawabannya? Ya, ada di surat Al-Qiyamah ayat 17 dan ayat 18, yaitu Inna alaina jam'ahu. Nah ini dia nih, wa qur'anah, Qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi apa? Qur'anah. Tuh. Ada kata Qur'an. Jadi arti Quran secara bahasa artinya bacaan. Ya. Secara bahasa arti Quran artinya bacaan. Iya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu, ya, membuatmu pandai membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Apabila telah selesai membacakannya, fattabi qur'ana, maka ikutilah Qur'anah, bacaannya itu. Jadi Quran secara bahasa artinya bacaan. Ya. Kalau menurut istilah, apa arti Quran menurut istilah? Tadi menurut bahasa. Masih di halaman 7. Quran menurut istilah artinya kalam Allah yang merupakan mukjizat. Kalam Allah ini cukup panjang ya. Kalau arti menurut istilah itu agak panjang. Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Saya ulangi, kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya. Jadi disambung dari awal. Kalam Allah yang merupakan mukjizat, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
melalui malaikat Jibril. Terus dengan jalan mutawatir. Dengan jalan mutawatir, arti mutawatir dapat dipercaya. Dengan jalan mutawatir atau dengan jalan yang dapat dipercaya dan yang ditulis di dalam mushaf, ya, yang ditulis di dalam mushaf, serta membacanya adalah ibadah. Jadi yang ditulis di dalam mushaf serta membacanya adalah ibadah. Nah, sampai di kata ibadah, itu pengertian Al-Quran menurut istilah. Ulangi, apa pengertian Al-Quran menurut istilah? Kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang disampaikan dengan jalan mutawatir, kemudian yang ditulis di dalam mushaf dan membacanya adalah ibadah. Nah, itu pengertian Al-Quran menurut istilah. Nah, tadi di dalam pengertian Al-Quran menurut istilah ada kata-kata bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril. Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dari mana itu? Kita tahu bahwa Allah menurunkannya melalui malaikat Jibril. Kita tahu jawabannya juga Allah berikan lewat Al-Quran, melalui Al-Quran, yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara itu surat yang ke-26, ayatnya ayat 192 193. Ini yang menyebut bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ayatnya masih halaman 7. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Ada kata-kata ruhul amin. Lihat artinya. Wa innahu, dan sungguh, latanzilu rabbil alamin. Al-Quran ini benar-benar latanzilu, diturunkan, rabbil alamin, oleh Tuhan seluruh alam, maksudnya Allah. Ayat berikutnya, ayat 183, nazala, yang dibawa turun, bihir ruhul amin, oleh ruhul amin. Jadi yang bawa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu ruhul amin. Siapa ruhul amin? Maksudnya malaikat Jibril. Nah, jadi di ayat ini maksud ruhul amin adalah malaikat Jibril. Berdasarkan ayat ini, maka kita tahu bahwa yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu dari Allah melalui ruhul amin. Siapa ruhul amin? Malaikat Jibril. Ada di surat Asy-Syu'ara ayat 192 dan 193. Itu pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Lanjut sekarang pengertian hadis halaman 8. Pengertian hadis halaman 8 ya. Hadis
sama dengan Al-Quran. Kalau dilihat dari pengertiannya, bisa dilihat dari segi bahasa, dari segi istilah, ya. Al-Quran juga tadi demikian. Pengertiannya bisa dilihat dari segi bahasa, bisa dilihat dari segi istilah. Hadis juga begitu. Sekarang apa pengertian hadis menurut bahasa? Halaman 8. Hadis itu memiliki beberapa arti ya, secara bahasa. Secara bahasa banyak artinya. Yang pertama ada yang berarti jadid. Jadid artinya baru. Jadi hadis secara bahasa ada yang berarti jadid. Apa jadid artinya? Baru. Jadid baru. Ada juga hadis menurut bahasa artinya dari segi bahasa qorib. Apa qorib? Qorib artinya dekat. Kemudian ada juga hadis dari bahasa Arab yang berasal dari kata khobar. Apa khobar? Artinya berita. Jadi hadis dari segi bahasa bisa dilihat dari beberapa macam. Ada yang bermakna jadid. Hadis juga jadid. Hadis bermakna jadid. Jadid artinya baru. Hadis yang kedua itu bermakna qorib. Artinya apa qorib? Dekat. Hadis yang ketiga itu bermakna khobar. Khobar artinya apa? Berita. Khobar, kabar. Apa kabar? Nah, jadi khobar itu artinya berita. Nah, hadis juga berarti perkataan. Ya. Nah, itu kalau dari segi bahasa. Kalau menurut istilah, hadis artinya apa? Kalau menurut istilah, para ulama mengartikan hadis itu ada 3 macam. Yang pertama, ada ulama yang mengartikan bahwa hadis menurut istilah ialah nomor 1, segala perkataan, perbuatan, dan hal ihwal Nabi Muhammad. Hal ihwal itu keadaan Nabi Muhammad. Yang kedua, ada yang mengartikan segala perkataan, perbuatan, atau takrir. Takrir itu artinya ketetapan Nabi Muhammad. 3, hadis ada yang mengartikan segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, maupun penjelasan tentang sifat-sifat beliau yang dituturkan kembali oleh para sahabatnya. Ini ada 3. Jadi menurut istilah ada 3. Lalu yang mana yang akan kita ingat? Karena mungkin kalau 3, kalau ingat 3-3-nya bagus ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi supaya memudahkan ada tuh. Jadi dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan. Nah, ini jawab yang ini. Kalau ada pertanyaan, apa pengertian hadis menurut istilah? Ya, kalau bingung jawab yang ini. Dapat disimpulkan bahwa hadis yaitu segala ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan, dan segala hal ihwal tentang Nabi Muhammad. Nah, gitu ya. Segala perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, segala hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Itu pengertian hadis menurut istilah. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ada beberapa poin yang perlu kalian ingat. Pertama, apa
sumber hukum Islam. Sumber pedoman hidup umat Islam apa saja? Sebutkan. Yang kedua, apa pengertian Al-Quran menurut bahasa dan menurut istilah? Yang ketiga, apa pengertian Al-Hadis menurut bahasa dan menurut istilah? Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.